Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, segar bugar, tambah pintar, naik kelas, lulus ujian, amin. Oke, semangat pagi. Pagi. Hari ini kita belajar tentang teks persuasi, tentang menyimpulkan isi surat, isi saran, ajakan, arahan dan pertimbangan dari teks persuasi, dan nanti kita juga akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Kalian pasti sudah belajar di rumah, dan nanti akan saya coba satu-satu tentang pengetahuan kalian tentang teks persuasi, menyimpulkan teks persuasi, dan menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Setuju? Setuju. Oke, kita mulai saja tentang simpulan teks persuasi. Simpulan adalah perumusan akhir tentang sesuatu, misalnya teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Oke, aplaus untuk Naila. Cika. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan kesimpulan untuk tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks persuasi itu. Anis, sebutkan langkah-langkah simpulan. Langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. 1. Membaca keseluruhan isi teks. 2. Mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu. Langkah-langkah menyimpulkan nomor selanjutnya. 3. Memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. 4. Merumus simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Bagaimana untuk bisa menyimpulkan teks persuasi? Untuk dapat menyimpulkan isi teks persuasi, maka kita harus mengikuti langkah-langkah seperti membaca keseluruhan teks, mencatat bagian-bagian penting isi teks, memahami hubungan antar bagian teks, berulang kita dapat merumuskan isi teks persuasi. Oke, plus untuk Kaila. Nisrina, sebutkan contoh, buatkan contoh simpulan teks persuasi. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh pasar. Di Shanghai, China, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Oke, plus untuk Nisrina. Simpulkan dari teks yang sudah dibaca oleh Nisrina tadi. Simpulan untuk cuplikan teks tersebut adalah kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Oke, plus untuk Laia. Nah, sekarang kita menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Fadilah, sebutkan struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi terdiri atas pengantar, pokok teks, dan simpulan. Oke, aplaus untuk Fadilah. Tadi Fadilah sudah menyebutkan struktur teks itu ada pengantar,
pokok teks dan simpulan. Apa yang dimaksud dengan pengantar? Pengantar adalah bagian yang berisi pembukaan dalam teks persuasi. Bagian ini dibuat menarik agar dapat menggugah rasa ingin tahu pembaca. Bagian ini juga berisi gagasan utama teks persuasi. Oke, plus untuk Askia. Dengan pokok teks dalam struktur teks persuasi. Fadli. Pokok teks adalah bagian yang berisi data, alasan, contoh atau bukti yang mendukung gagasan utama teks persuasi. Alasan, bukti atau contoh tersebut dicantumkan untuk meyakinkan pembaca. Oke, plus untuk Fadli. Simpulan di dalam teks, dalam struktur teks persuasi adalah simpulan adalah rangkuman pengantar dan pokok teks yang diikuti saran, ajakan, arahan atau pertimbangan untuk pembaca. Oke, plus untuk Afandi. Ini kebahasaan di dalam teks persuasi. Teks persuasi ditulis untuk membuat pembaca melakukan sesuatu. Oleh karena itu, ciri-ciri bahasa teks persuasi adalah menggunakan kata persuasif, kata emotif, dan kata keterangan. Oke, plus untuk Husni. Adil. Kata persuasif di dalam teks kebahasaan dan kata emotif adalah kata persuasif adalah kata yang bersifat membujuk secara halus agar pembaca menjadi yakin. Kata emotif adalah kata yang menunjukkan perasaan. Oke, plus untuk Adil. Kata apanya? Malah nyosing. Kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, kata benda atau kata kalimat. Kata persuasif dapat kita temukan dalam pidato, tulisan seperti artikel, iklan atau selembaran, juga dalam media elektronik seperti televisi, radio atau internet. Ya, plus untuk Fatul. Kita sudah belajar dua hal hari ini. Yang pertama adalah tentang menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Lihat ke saya semua ya. Dari teks persuasi. Dan yang kedua adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Terima kasih kalian sudah belajar di rumah dengan baik. Sehingga di sekolah ini semuanya lancar ya. Untuk ke depan kita akan belajar lebih giat lagi. Insya Allah minggu depan kita cek dengan menyajikan teks persuasi. Artinya kita akan membuat teks persuasi. Contoh-contoh tadi yang dibacakan oleh Nisrina kita harus besok minggu depan kita buat sendiri. Oke, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumuskan simpulan isi teks secara ringkas. Ulang. Beri contoh teks persuasi menyimpulkan